Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi washabihi wa man la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, semoga insya Allah memberikan kita semua karunia-Nya, berikan kelimpahan rahmat-Nya, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa inna fil jasadi mudghatan iza salah jasadul kullu wa iza fasada jasadul kullu ala wahya qalb. Bahwa ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh kita ada segumpal darah, jika itu baik maka baiklah, dan jika itu tidak baik maka tidak baik semua perbuatan yang dilakukan. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Penyakit yang paling mengerikan, yang paling berbahaya dalam hati kita adalah penyakit hasad, dengki, atau iri hati. Karena penyakit ini bisa membakar semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulul nar hatab. Bahwa hasad itu akan membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kebaikan-kebaikan yang terlaksanakan, tadarus, sedekah, itikaf, tahajud, tarawih, dan seterusnya, itu bisa akan terbakar karena kita memiliki penyakit hasad. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 120, Allah mengingatkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahuna biha. Jika kamu mendapatkan kebahagiaan, mereka bersedih, dan jika kamu mendapatkan tertimpa bencana, mereka justru bergembira. Demikianlah ini sifat-sifat pada orang kafir. Hasad itu adalah tidak senang melihat orang bahagia. Sementara kita sebagai umat Islam senantiasa setiap saat, setiap maghrib kita membaca, mengucapkan wa min syarri hasidin idza hasad. Semoga dijauhkan dari orang-orang dengki apabila ia dengki. Hasad ini maka perlu kita singkirkan, sebagaimana dalam proses industri untuk memperoleh produk yang berkualitas yang baik, maka tentunya segala hal yang menjadi kontaminasi, yang berpotensi menghasilkan kontaminan, maka itu harus disaring, disingkirkan. Dalam pemurnian air misalnya, maka itu harus disaring agar kotoran-kotoran dan partikel-partikel yang tidak diinginkan tidak akan terkontaminasi. Begitu pula hati, agar hati ini bisa bagus beribadah kepada Allah SWT, yang mudah beribadah kepada Allah SWT, maka segala hal yang mengganggu hati kita itu harus disingkirkan dengan cara ala bizikrillah tatman qulub, yang cara mengingat Allah sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah atas sifat-sifatnya, sifat rahimnya. Kita masih diberi napas, kita masih diberi kesempatan untuk keluar masuk napas dan turun napas. Itu karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka siapapun kita dalam rangka menjaga agar ibadah kita ini lebih bagus, lebih baik, khusyuk,
maka segala hal seperti hasad ini kita harus singkirkan, karena hasad ini sangat berbahaya. Dan menurut Profesor Presiap bahwa hasad ini sebenarnya sama dengan pernyataan perlakuan kita terhadap kebahagiaan orang lain. Kita protes atas nikmat Allah, seolah-olah kita protes Allah, kenapa diberikan kebahagiaan. Seharusnya bagi kita, kalau ada kawan, teman yang berhasil, bahagia, kita mendoakan semoga kita juga bahagia, semoga dia sukses terus. Dan demikian, kalau dia bahagia, maka tentunya kita juga akan bahagia, keluarga kita akan bahagia. Jangan justru sebaliknya, justru kita setelah hasad kemudian kita hasut lagi. Misalnya si fulan, kenapa dia sekolah di Yogyakarta misalnya, di Jawa, pulang balik sering keluar ke Makassar, padahal dia sama-sama sekolah. Apakah ini dia karena diperlakukan yang berbeda oleh pimpinan? Inilah bahayanya kalau kita hasad itu baru 50%-nya, setelah dihasut, tambah hasut maka menjadi 100%. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat hasad seperti ini. Semoga kita menjadi la'alakum tatakun, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.